Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua yang ada di rumah. Senang sekali hari ini Ibu bisa berjumpa dengan teman-teman semua yang ada di rumah untuk melanjutkan kegiatan kita sehari-hari yaitu kegiatan belajar kita. Namun pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan bersama-sama teman-teman semuanya untuk belajar tentang apa itu yang namanya Operation Research. Nah, udah pada tahu kan apa itu? Ah, Ketika teman-teman semuanya di semester 1, teman-teman udah pada tahu tentang yang namanya matematika dasar, udah pada tahu tentang yang namanya aljabar linier, kemudian metode numerik, kemudian terakhir juga teman-teman udah nempuh yang namanya statistik dan probabilitas. Tentunya pada kesempatan hari ini teman-teman semuanya dituntut untuk bisa lebih mengaplikasikan apa yang sudah teman-teman peroleh dari semester 1 sampai semester akhir kemarin, semester 5 kemarin. Nah, dalam suatu mata kuliah yang disebut sebagai operation research atau riset operasi. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini, perkenalkan nama saya Ibu Puji Subekti. Selama 1 semester ke depan, Ibu akan menemani teman-teman semuanya untuk belajar bareng apa itu tentang riset operasi. Kalau dilihat dari namanya, pasti nanti hubungannya adalah bagaimana kita itu mempermudah kita dalam penelitian kita itu sehingga nanti itu bisa berjalan lancar. Mungkin seperti itu teman-teman. Jadi selama 1 semester ke depan kita udah menjalin kontrak kuliah di pertemuan kita. Namun pada kesempatan hari ini Ibu akan sedikit mengulas tentang apa itu yang namanya operation research atau riset operasi. Nah, teman-teman semuanya perlu diketahui bahwasanya kalau misalkan kita itu lagi mikir yang namanya matematika, kadang kita agak susah ya. Kenapa sih matematika itu menjadi sesuatu yang menjadi ditakuti oleh kebanyakan kalangan, baik itu mahasiswa maupun masyarakat. Nah, namun ketika kita itu dengan adanya kesempatan kita untuk belajar yang namanya matematika, membuat kita untuk memudahkan kita ketika kita menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satu dari cabang matematika yang mengupas tentang bagaimana kita menyelesaikan permasalahan kita dalam kehidupan sehari-hari itu adalah operation research, teman-teman. Nah, di sini operation research itu bisa diartikan sebagai suatu metode di mana kita itu bisa memformulasikan, kemudian kita bisa merumuskan sebuah permasalahan sehari-hari kita, baik itu bisnis kah atau ekonomi kita ataupun dalam pekerjaan kita seperti apa. Nah, tujuan kita adalah bagaimana kita itu nanti bisa memodelkan gimana sih solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi saat ini. Nah, itulah yang dilakukan oleh Operation Research untuk membantu teman-teman semuanya menyelesaikan dalam permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita mau berkaca ya teman-teman, sebenarnya banyak sekali dari kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari yang hubungannya harus diselesaikan dengan yang namanya matematik. Kenapa? Karena teman-teman semuanya pasti udah pada dengar apa namanya, misal nih saat ini yang lagi marak misalkan pengiriman barang. Nah, pengiriman barang untuk bisa sampai ke tangan pembeli itu pasti melalui proses-proses yang panjang teman-teman, dari apa namanya si penjualnya itu memberikan kepada jasa pengiriman, kemudian jasa pengiriman itu pun harus memetakan kemana dulu ini alurnya supaya nanti itu biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh pembeli maupun penjualnya itu juga nggak banyak gitu loh teman-teman. Jadi sama-sama diuntungkan. Banyak sekali dari kegiatan operation research yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita mau berkaca lagi ya teman-teman semuanya, sebenarnya untuk bisa merumuskan permasalahan dari operation research itu tahapan-tahapan yang perlu kita gunakan itu ada beberapa teman-teman. Di antaranya kalau kita mau bisa menyelesaikan permasalahan yang pertama adalah yang pertama yaitu merumuskan masalah terlebih dahulu. Di mana kita harus bisa menggambarkan permasalahan yang kita hadapi itu seperti apa atau yang dihadapi oleh perusahaan itu seperti apa. Kita rumuskan terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Kalau kita sudah merumuskan masalah, kita nanti bisa memodelkannya secara matematis.
Kalau kita udah ketemu yang secara matematis, kita bisa tahu teman-teman bagaimana cara penyelesaiannya. Apakah kita nanti akan menggunakan alat-alat analisa pada riset operasi, atau kita nanti mau pakai alat-alat apa yang akan kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut, termasuk metode-metodenya. Kemudian juga setelah kita tahu penyelesaiannya, apa yang harus kita tempuh? Kita harus tahu apakah yang sudah kita gunakan itu memang cocok atau bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu kita lakukan karena kita bisa menguji validasinya. Apakah model yang kita sudah gunakan itu sudah tepat atau belum. Nah, di dalam proses pengecekan validasi model itu, teman-teman semuanya bisa mencerminkan apakah sudah mewakili semuanya ataukah masih bersifat personal aja. Kalau bersifat personal masih belum bisa dikatakan itu bisa menyelesaikan masalah. Tapi kalau sudah mewakili atau mencerminkan semua dari objek-objek yang akan kita gunakan, itu bisa digunakan untuk memvalidasi model. Nah, kalau udah selesai memvalidasi model, pasti kita nanti butuh yang namanya melaksanakan keputusan. Misal nih ya, contoh, kalau kita mau untung misalkan ya, kita ada seorang ada seorang yang biasanya itu memproduksi roti misalkan ya. Jenis rotinya tuh macam-macam kan. Kalau misalkan kita mau usaha itu ada yang namanya rotinya itu berupa roti isi, ada yang roti yang nggak ada isinya atau sebagainya misalkan gitu. Dari berbagai macam yang mereka produksi itu teman-teman, pastinya mereka itu punya yang namanya strategi khusus. Bagaimana supaya saya itu dapat untung yang gede, tapi nggak merugikan saya, nggak merugikan pembelinya juga seperti apa, sehingga bisnis saya itu bisa survive, teman-teman. Nah, di sini teman-teman semuanya dibantu oleh operation research untuk menentukan kira-kira tepung yang digunakan berapa sih, terus kemudian kira-kira gula yang digunakan berapa sih, terus yang tak produksi itu harusnya roti apa supaya produksi saya itu nanti bisa menguntungkan saya maupun bagi pihak yang lain, sehingga saya itu bisa survive untuk kedepannya itu seperti apa. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui seperti itu, kita memberikan keputusan, kita memberikan masukan bagi orang-orang yang punya usaha seperti itu. Kita akan meringankan beban mereka untuk mengantisipasi kira-kira nanti kerugian yang bisa diterima oleh mereka itu seperti apa. Jadi kita bisa mengantisipasi terlebih dahulu. Sebenarnya teman-teman banyak banget ya kegiatan-kegiatan kita yang hubungannya dengan matematik yang perlu kita kita selesaikan dengan yang namanya operation research ini. Di antaranya yaitu nanti kita mau belajar tentang yang namanya persoalan biaya pemasaran berbagai produk. Seperti apa yang Ibu sampaikan di awal tadi, misalkan dalam membuat roti ini. Dengan membuat roti ini ternyata kita itu butuh berapa tepungnya, butuh berapa gulanya, sehingga nanti itu saya ngejualnya berapa. Nah, itulah yang akan kita selesaikan dalam kegiatan mata kuliah yang pertama kita, yaitu tentang persoalan maksimum yang namanya memaksimumkan biayanya itu seperti apa, kemudian supaya kita nanti dapat labanya yang gede itu seperti apa, biar kita sama-sama diuntungkan seperti apa, itu yang akan kita cari di mata kuliah Operation Research ini. Nah, untuk berikutnya kita nanti juga akan selain mempersoalkan masalah biaya, kita akan belajar tentang perencanaan produksinya seperti apa. Perencanaan produksinya, apakah nanti itu bahan-bahan yang saya gunakan, saya pasok dari mana, itu yang akan kita masalahkan di riset operasi juga. Selain itu kita juga akan permasalahkan masalahnya pencampuran dan sebagainya. Kemudian ada masalah transportasi. Masalah transportasi ini kerap hubungannya dengan kegiatan-kegiatan yang kita alami saat ini. Penting banget dalam masa pandemi ini kita belajar tentang yang namanya transportasi. Kenapa? Karena dalam masa seperti ini, teman-teman, kita nggak menutup kemungkinan bahwa kita banyak menggunakan yang namanya jasa, ya kan? Nah, apalagi jasa pengiriman itu sangat banyak digunakan dalam kegiatan dalam masa pandemi ini. Siapa tahu teman-teman semua yang ada di sini tertarik untuk bikin sebuah startup, bikin sebuah aplikasi di mana teman-teman nanti itu punya
usaha yang bisa ngebantu teman-teman semuanya yang ada di rumah untuk bisa mengembangkan bisnisnya lagi, untuk bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari dalam bidang transportasi. Siapa tahu seperti itu ya. Oke. Nah, kita nanti juga akan belajar tentang yang namanya antrian atau inventory. Kita juga akan belajar tentang yang namanya networking. Jadi kalau misalkan nih ya, kalau bikin sepatu yang kita pakai saat ini tuh seperti ini. Nah, itu semuanya untuk bisa menjadi sebuah sepatu yang bagus, itu tuh sudah melalui tahap-tahap dari pembentukan pola, terus kemudian motong, kemudian teman-teman itu semuanya apa namanya? Ngelem, ngejahit dan sebagainya. Nah, itu perlu pemberdayaan sumber daya yang tepat. Misalkan nih, berapa orang yang ngerjain apa namanya untuk bikin pola, misalkan berapa orang yang prosesnya ngejahit, berapa orang seperti itu. Nah, itulah yang akan kita bahas di teman-teman semuanya. Tujuannya untuk apa? Memaksimumkan laba kita supaya nanti biaya yang kita keluarkan itu nggak besar-besar, tapi untungnya gede. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam operation research ini. Ini salah satu contoh ya, teman-teman ya. Jadi, dalam kehidupan kita banyak sekali. Ini seperti apa yang sudah Ibu bahas. Salah satunya itu adalah kegiatan dalam pembuatan traffic light. Kalau teman-teman lagi di perempatan jalan, teman-teman melihat di traffic light itu ada apa namanya timernya, betul. Ketika teman-teman di sebelah kanan itu berjalan, maka dari berlawanan arah, kenapa harus berhenti? Berapa detik itu harus berhenti? Supaya nggak macet, berapa sih waktu yang saya harus tempuh supaya nanti itu nggak macet, kemudian nggak terjadi kecelakaan, nggak terjadi tabrakan, itu ternyata dilakukan oleh orang matematik untuk membentuk suatu sistem supaya kapan ini harus nyala lampu merah, kapan nyala harus lampu hijau. Dihitung teman-teman. Ketika teman-teman jalan-jalan, kemudian ada kalau di daerah-daerah kampung-kampung biasanya masih ada kegiatan yang namanya gerak jalan. Teman-teman, untuk bikin gerak jalan itu pun orang matematik mikir juga gimana ceritanya agar orang yang berangkat duluan startnya untuk itu berapa jarak yang harus ditempuh mereka supaya orang yang jalan belakangan itu udah jalan nggak ketemu, jadi kepalanya nggak ketemu sama ekornya gitu. Nah, itu perlu dipikir berapa lebarnya jalan, kemudian berapa panjangnya yang harus ditempuh sehingga teman-teman semuanya ketika mengikuti gerak jalan itu nggak tempuh. Satunya belum berangkat, ini udah datang duluan, bukan seperti itu. Nah, itu perlu dipikir. Itu adalah salah satu kerja dari kegiatan kita mata kuliah, yaitu Operation Research. Penting banget. Karena apa? Kita nanti akan mencoba membuat teman-teman semuanya yang kelihatannya itu sesuatu yang abstrak, kita akan memodelkan ke dalam matematika, sehingga nanti teman-teman nanti semuanya bisa, oh, kalau ada permasalahan seperti ini itu nanti solusinya seperti apa. Itulah teman-teman, itu salah satu aplikasi dari yang kita gunakan dalam operation research. Nah, ini salah satu contoh ya. Waktu ketika teman-teman semuanya masih sekolah, teman-teman pastinya udah pada inget kayaknya. Kalau teman-teman dulu waktu masih menempuh SMK, teman-teman pernah menempuh mata pelajaran yang hubungannya dengan program linier, benar kan? Nah, ketika teman-teman ingat program linear artinya berarti kan lurus, garis lurus ya, berbentuk garis lurus. Nah, ketika teman-teman semuanya udah mikir kayak gitu, berarti susah nggak sih mata kuliah kita hari ini? Tidak ada kata yang tidak bisa kita lakukan kalau misalkan kita itu belum bisa belajar. Sekarang, mulai dari sekarang, ayo sama-sama hilangkan mindsetnya teman-teman untuk matematika itu susah, matematika itu seperti ini, menakutkan dan sebagainya. Hilangkan semuanya. Jadi sekarang teman-teman semuanya fokus untuk belajar bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan kita sehari-hari dalam kehidupan kita sehari-hari untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ada permasalahannya pasti bisa diselesaikan dalam persoalan matematika. Asalkan kita bisa menerjemahkannya, memodelkannya ke dalam matematika. Kalau kita nggak bisa menerjemahkan, memodelkan ke dalam matematika, kita nggak bisa tahu kita harus pakai metode apa, kita harus menggunakan cara yang mana, kita pakai alat apa untuk menyelesaikannya. Nah, itulah teman-teman. Nah,
Pada kesempatan hari ini Ibu akan sedikit flashback dulu, mau mengingatkan teman-teman dulu tentang yang namanya program linear. Ini salah satu contoh yang Ibu ambil nih. Di sini ada sebuah contoh di mana itu ada sebuah pesawat terbang. Kalau kita ketahui pesawat terbang itu pasti ada tempat duduk yang VIP, ada yang ekonomi, ya kan? Nah, di sini sebuah pesawat terbang itu diketahui mempunyai tempat duduk yang tidak lebih dari 300 kursi. Terdiri atas kelas ekonomi dan kelas VIP, di mana penumpang kelas ekonomi ini itu hanya boleh membawa bagasi 3 kg saja, dan kelas VIP pastinya karena memang ini itu bayarnya lebih mahal, maka bagasinya itu 5 kilo. Sedangkan pesawat itu hanya mampu membawa bagasi itu beratnya 1.200 kg. Sementara di target di sini tiket kelas ekonominya itu harus memberikan laba itu sebesar 100.000, sedangkan kelas VIP harus memberikan laba sebesar 200.000. Nah, di sini berapakah laba maksimum dari penjualan tiket pesawat itu, sehingga nanti itu orang-orang yang punya perusahaan jasa pesawat itu bisa meraup keuntungan yang banyak dari apa yang sudah mereka miliki. Nah, teman-teman, dari kasus ini, teman-teman kalau secara kasat mata, kalau kita hitung-hitung, bisa nggak sih kita selesaikan ini? Bisa nggak ketemu laba maksimum yang saya peroleh itu, bisa nggak sih? Bisa banget. Jadi kalau dengan adanya seperti itu, maka yang pertama teman-teman lakukan adalah modelkan dulu teman-teman. Tadi teman-teman punya catatan bahwasanya tempat duduk yang maksimum diperoleh bisa ditampung oleh sebuah pesawat terbang itu adalah 300. Umpamakan saja X1 itu adalah mereka yang duduk di kelas ekonomi. Kemudian untuk X2 adalah mereka yang duduk di kelas VIP. Sehingga kita punya model nanti itu ya, bahwasanya tempat duduk X1, X2 itu nggak boleh lebih dari 300. Yang kedua, kita tadi punya data bagasi. Bagasinya kalau yang ekonomi tadi nggak boleh lebih dari 3 kilo, ya kan? Kalau yang VIP kita nggak boleh lebih dari 5 kilo. Nah, dalam suatu bagasi itu maksimum dia cuma bisa nampung 1.200 kg. Berarti berapa sih kira-kira orang VIP harus saya masukkan di situ berapa, ekonominya berapa? Saya harus bikin kursi VIP-nya berapa, ekonominya berapa, supaya nanti keuntungannya gede. Nah, itu teman-teman yang akan kita bahas. Nah, sebagai gambaran teman-teman semuanya, dari kasus yang apa teman-teman sudah perhatikan di depan tadi, bahwasanya ini tuh bisa dimodelkan dalam model matematika. Bagaimana caranya ini? Dari model yang sudah kita dapatkan ini, kita bisa membentuknya menjadi suatu permasalahan matematika. Tadi tujuannya apa sih? Tujuannya tadi adalah mencari labanya. Kalau labanya, laba maksimumnya untuk ekonomi adalah berapa tadi? 100.000 ya. Terus kalau ini untuk untuk VIP 200.000. Ini yang akan kita cari. Berapa sih laba maksimum yang bisa kita peroleh? Nah, kita bisa tahu kita punya yang namanya waktu kita masih sekolah dulu. Ini Ibu sedikit flashback ya. Jadi kalau udah ada permasalahan seperti itu, modelnya seperti apa? Jadi kita tadi udah menyimpulkan bahwa X1 itu adalah untuk yang ekonomi, untuk X2 adalah yang VIP. Maka kita punya pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu adalah ketika kita itu ruas kiri dan ruas kanan dihubungkan dengan tanda pertidaksamaan bisa kurang dari atau lebih dari. Yang penting tidak sama dengan, karena yang namanya pertidaksamaannya. Jadi kita punya pertidaksamaan yang pertama atau kendala yang akan kita gunakan untuk mencari solusi itu adalah X1 ditambah X2 kurang dari atau sama dengan 300. Kendala yang kedua yang kita miliki adalah 3X1 ditambah 5X2 kurang dari atau sama dengan 1.200. Ada kendala tambahan yang kita tambahkan, itu yaitu X1-nya harus selalu lebih dari 0. Kenapa teman-teman? Ada yang tahu kenapa X1 harus lebih dari 0? Coba kita pikirkan. X1 tadi apa? X1 adalah jumlah orang yang ada di kelas ekonomi. Pernahkah teman-teman mendengar atau menyaksikan jumlah orangnya adalah
negatif 1, negatif 5? Nggak ada kan? Kalau kita menyatakan yang namanya jumlah, banyaknya ya, bukan jumlah ya, banyaknya. Ketika kita menyatakan itu adalah banyaknya, maka kalau banyak itu berarti lebih dari 0. Sehingga kita kasih kendala untuk X1 lebih besar atau dari sama dengan 0, dan juga X2-nya lebih besar sama dengan 0. Nah, itu salah satu ya dari model. Dari model ini, teman-teman, yang pertama kita lakukan setelah kita tahu modelnya, kita gambarin dulu untuk mengetahui kira-kira selesaiannya ada di daerah mana. Kita gambar satu-satu, teman-teman. Yang pertama, kita gambarkan X1 plus X2 kurang dari atau sama dengan 300. Gambarnya seperti apa? Nih. Kalau X1-nya 0, misal ini Ibu tutup X1 ya. Kalau X1-nya 0, maka X2-nya berapa? 300. Berarti titik koordinat yang kita punya adalah 0,300. Ini ada di sini nih. Kalau Ibu tutup yang X2-nya 0, jadi Ibu substitusikan X2-nya Ibu ganti 0, kalau X2-nya 0, maka X1-nya berapa? 300 juga. Nah, berarti adalah 300,0. Mana titiknya? Ini. Di bawah ini. Bu, sementara daerah penyelesaiannya yang mana dari satu garis ini, Bu? Kita lihat. Kalau Ibu cenderung, yang Ibu arsir itu yang bukan selesaiannya. Yang bukan daerah penyelesaiannya, yang Ibu arsir itu. Kenapa? Karena takutnya nanti, kan yang garis yang kita gunakan itu lebih dari satu, teman-teman. Kalau lebih dari satu, maka teman-teman nanti itu akan kesulitan menentukan, ini udah ke arsir berapa kali ya? Jadi Ibu lebih memilih yang Ibu arsir itu adalah yang bukan penyelesaiannya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau X1 plus X2 kurang dari atau sama dengan 300, maka kan selesaiannya itu di bawahnya garis. Kalau secara teman-teman, cara menentukannya gimana ya? Coba aja teman-teman, di bawah garis ini ada titik berapa? 0,0 kan? Coba dimasukin. Kalau kita masukin X1-nya 0, kemudian X2-nya 0, apakah 0 ditambah 0 itu kurang dari 300? Oh iya dong. Berarti 0 itu kurang dari 300, maka jawabannya, selesaiannya itu harusnya di bawahnya garis ini. Sehingga yang Ibu arsir adalah yang bukan selesaiannya. Tujuannya untuk apa? Biar nanti teman-teman nggak bingung, karena ada banyak garis yang akan kita temui di sini. Yang kedua, kita cari selesaiannya untuk penyelesaian garis ini. 3x1 plus 5x2 kurang dari atau sama dengan 1.200. Untuk x1-nya 0, maka x2-nya berapa? Berarti kan 0 ditambah 5x2 kurang dari atau sama dengan 1.200. Berarti x2-nya adalah 240. Dan jadi kita punya titik di koordinat 0,240. Di mana titiknya? Ini. Kalau X2-nya yang 0, Bu, X1-nya berapa? Berarti kan 3X1 ditambah 0 kurang dari atau sama dengan 1.200. Berarti X1-nya berapa? Benar, 400 ya. Nah, di sini. Berarti titiknya berapa, Bu? 400,0 di sini. Bu, apa udah selesai yang tadi? Dua garis yang sudah kita bikin tadi, kita jadiin satu. Ya. Untuk apa? Biar kita tahu selesaian kita sebenarnya di mana. Kalau yang awal kita buat tadi garisnya ini, selesainya di bawahnya garis, ternyata untuk garis yang kedua, kita juga dapatkan penyelesaiannya yang ini, yang dua garis ini. Bu, tadi ada nih, ada syarat yang berikutnya, X1-nya lebih dari 0, ya kan? X1 lebih dari 0. Ini kan ada X1-nya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. X1 lebih dari 0, maka itu adalah selesainya itu adalah di sebelah kanan garis X2 ini. Nah, ini adalah selesaian dari X1 lebih dari 0. Bu, tadi ada X2 lebih dari 0. X2 lebih dari 0, maka ini. Selesainya yang bagian atas ini. Sehingga teman-teman, kalau kita cek, daerah penyelesaiannya itu ada ini di sekitar sini. Nah, ini. Daerah penyelesaiannya kita punya titik-titik nih. Ini adalah 0,0. Ini adalah 300,0. Bu, titiknya ini ketemuannya di mana? Teman-teman bisa mencarinya melalui substitusi eliminasi. Ini di substitusi eliminasi ketemu titiknya di sini adalah 150,150.
dan ini adalah 0,240. Jadi daerah penyelesaian ini diapit oleh 3 titik. 3 titik ini, 4 titik ya dengan ini ya. Jadi titik-titik ini yang akan kita cek manakah yang paling menghasilkan laba maksimum. Yang kita cek di sini adalah 0,0, kemudian 300,0, kemudian 150,150, kemudian 0,240. Nah, titik-titik itu yang akan kita cekkan di ini. Kita tadi di manakah nih? Kita tadi butuh apa? Fungsi Z-nya, yaitu X1 ditambah 2X2. Ini kan harusnya kan 100.000 X1 ditambah 200.000 X2 gitu kan. Cuman karena ini menyingkat supaya teman-teman nggak bingung juga ngitung banyak nol gitu ya. Teman-teman bisa menyingkatnya menjadi F. Fungsi Z-nya adalah X1 plus 2X2. Boleh. Kalaupun ditulis 100.000 X1 boleh, Bu? Boleh. 100.000 X1 plus 200.000 X2 boleh. Jadi kita punya titik berapa aja? 0,0. Kalau 0,0 ini nggak dituliskan, kenapa? Ya udah tinggal dimasukin aja. X1-nya 0, X2-nya 0. Berapa hasilnya? 0 kan? Apakah yang diinginkan laba maksimumnya 0 rupiah? Kan enggak tuh. Nah, kita lihat lagi. Untuk di sini A-nya di sini adalah 0,240. Kita substitusikan, X-nya diganti, X1-nya diganti 0, maka 0 dikalikan 0 dikalikan X1 ditambah X1-nya berapa tadi? 0 ya. 0 kali X1 0 terus ditambah 2 kali 2 40. Berarti 480. Untuk titik yang berikutnya nih 300,0. Berarti kan 300 ditambah X2-nya diganti 0, berarti 2 kali 0, berarti 0. Berarti ketemunya di titik D ini adalah 300. Nah, untuk titik ini 150, kita masukin di sini 150 ditambah 2 kali 150, ketemunya 450. Nah, teman-teman jadi hati-hati. Kalau dulu waktu kita SMK, waktu kita masih sekolah di sekolah menengah, biasanya teman-teman itu langsung disubstitusi eliminasi, pokoknya yang berpotongan itulah solusinya. Padahal kalau kita cek satu-satu teman-teman, yang berpotongan belum tentu itu menjadi sesuatu yang maksimum. Karena kalau kita lihat di sini yang paling maksimum ternyata adalah 300 dengan 1. Itu artinya apa sih? Yang nggak usah VIP nggak apa-apa. 300 dengan 1 itu apa? Misalkan, yang maksimum ini apa? 0,240. 0 itu tadi apa? X1. X1 tadi ekonomi. Berarti nggak usah lah bikin yang ekonomi. Bikin pesawat yang khusus VIP aja sebanyak 240. Maksimum laba yang kamu peroleh adalah 480. Gitu. Jadi, teman-teman semuanya, dengan adanya linear programming itu membuat kita jadi mudah. Kalau misalkan kita itu butuh apa ya? Apa yang harus saya selesaikan dengan permasalahan kehidupan kita sehari-hari ini? Ternyata bisa diselesaikan dengan yang namanya linear programming. Nah, ingin tahu kelanjutan kita untuk pembelajaran berikutnya? Kita akan lebih dalam kupas tentang yang namanya garis lidik, kemudian metode-metode yang akan kita gunakan dalam linear programming, dan juga berikutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.